Dalam dunia hukum, profesi yang sering kita dengar bergerak di bidang ini tak lain adalah hakim, jaksa, pengacara, dan penegak hukum lainnya. Namun apabila menelaah lebih lanjut, maka kita akan menemukan istilah akademisi dan praktisi hukum. Akademisi hukum merupakan seorang yang ahli dalam teori, konsep, serta asas dan prinsip dalam hukum. Sedangkan praktisi hukum merupakan seorang yang ahli dalam beracara di peradilan pidana, maupun perdata serta fokus dalam penegakan kasus-kasus hukum, lingkup pidana, perdata maupun peratun. Seorang putra daerah dari Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya Kota Tanjung Pinang, yaitu Iwan Kurniawan SH. Akademisi dan praktisi hukum ini meluncurkan sebuah buku setebal lebih kurang 1000 halaman. Buku yang ditulisnya tentu saja berkaitan dengan hukum, yakni bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia jika berbadan hukum maupun tidak. Bagaimana Iwan Kurniawan bisa menerbitkan buku itu, dan apa korelasinya dengan budaya Melayu? Simak perbincangan Dato Rida bersama Iwan Kurniawan dalam program Highway 1 jam bersama Dato Rida Kaliamsi, hanya di Tanjung Pinang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dari forum ini saya selalu ingin mengingatkan, di luar masih ada COVID-19 yang merupakan ancaman, dan untuk itu kitalah yang menjadi dokter, kita yang menjadi penjaga kesehatan kita. Jangan lupa protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak diperlukan. Lalu hidup sehat, antara lain berolahraga, kesempatan berjemur, jemurlah pukul 10-11 pagi ya. Kita yang menjaga kesehatan kita. Baik pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada acara Highway 1 jam bersama Rida Kaliamsi. Bincang santai tentang macam-macam masalah sosial, ekonomi, budaya, dan sesekali kita bicara soal politik. Nah, minggu ini saya mengundang tamu kita juga masih anak muda, masih tokoh-tokoh muda. Ini seorang sarjana hukum, seorang penasihat hukum, seorang pengacara, yang juga seorang akademisi yang juga mengajar pengetahuan hukumnya untuk perguruan tinggi. Baik, saya tertarik dengan beliau ini karena belum lama ini berhasil menerbitkan sebuah buku yang tebalnya hampir 1000 halaman, dan ini jadi pengacara yang hari ngurus perkara orang bisa nulis buku, ini kan hebat sebetulnya. Nah, ini yang ingin kita tanya dengan dia, apa yang mendorong dia menjadi seorang penulis buku, yang seorang begitu menyisakan waktu, bagaimana cara dia menyisihkan waktu kerja dia, waktu praktik hukumnya, lalu bisa nulis sebuah buku. Baik, tamu kita minggu ini adalah Iwan Kurniawan SH, panjang betul gelar dia nih, SH MH MSI. Jadi sudah S3 ini sebetulnya Iwan. Berarti sudah dokter hukum lah sebetulnya ini ya, seorang akademisi, seorang dokter hukum, seorang praktis hukum yang punya pengetahuan yang banyak tentang masalah hukum. Baik, pada saat sekalian kita tanya, ini orang Tanjung Pinang, jadi mungkin masa kecil kalau tak salah saya ini di Kinjang, jadi besar di Kinjang ya. Karena saya sempat kenal sama orang tuanya ini, kami sama guru dulu, bapaknya ini guru, mamanya guru nih, anak guru. Jadi saya kenal dengan ayah Nadia, teman-teman saya masa muda. Kita tanya ya, Iwan, Mas Iwan, bagaimana caranya Mas Anda itu jadi seorang penasihat hukum? Apa ini memang pilihan Anda? Apakah pengaruh dari ayah Anda atau lingkungan Anda, atau ada punya luka
ke hati yang aku mau jadi usaha hukum lah, atau apa yang menyentuh rasa keadilan Anda sebagai seorang anak muda waktu itu sehingga Anda memilih. Dan sekolah kan banyak, dan Anda jauh-jauh sekolah katanya sampai ke Pekanbaru belajarnya. Baik, Iwan, Anda punya waktu 20 menit dari sekarang, bisa silakan, Anda bisa bebas bicara. Silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada orang tua saya sebenarnya, Datuk Rida ini. Beliau juga sebenarnya juga saya sudah kenal dengan Tok Rida ini dari mulai Pekanbaru. Ketika ibunda saya berkunjung ke Pekanbaru, ketika saya membuka kantor ya di Pekanbaru sebagai pengacara, Pak Tok Rida ini pertama kali kantornya ini saya ingat dekat daerah Pasar Kodim tuh. Nah, di situ juga saya sudah menulis sebenarnya. Dan tulisan saya juga pernah dimasuk ketika itu di namanya Riau Pos, salah saya. Dan kawan saya di Pekanbaru ketika itu mungkin Datuk ingat tuh Muhid Al-Bintani. Nah, sekarang jadi dosen. Ya Sospol itu. Dokter juga di Riau. Juga penulis beliau itu. Jadi kalau Datuk bertanya dengan saya apa yang melatar belakangi saya masuk dunia hukum, memang ini pertanyaan yang sangat bagus tuh. Karena inilah yang akhirnya menentukan jalan hidup saya sampai hari ini. Orang tua saya Datuk ketahui beliau adalah seorang guru. Bapak saya itu almarhum Hanafi Yusuf, kemudian ibu saya almarhum Rukaya Syukur. Intinya mereka berdua itu berharap saya waktu itu dia mau saya itu jadi pegawai negeri itu tuh. Nah, biasalah orang-orang tua itu kan jalan aman. Nah, jalan aman itu ya kan. Nah, jadi tetapi saya disuruh juga waktu itu untuk tes di STPDN. Tapi saya kurang minat tuh. Kita tak tahu lah waktu zaman dulu apakah STPDN itu pakai juga ada jalur-jalur khusus, kita juga kurang paham. Tapi memang alhamdulillah saya tak lulus tuh di STPDN tuh, ya kan? Nah, karena ingin memenuhi keinginan. Nah, kalau ada STPDN jadi camat, udah jadi lurah. STPDN, nah itulah. Jalan hidupnya berbeda sekali. Betul. Jadi tuh saya di SPDN itu waktu tes memang saya kurang karena kurang minat, kurang fokus, saya isi sembarangan lah waktu itu kan. Jadi saya tes ke UIR. Alhamdulillah ketika lettingan saya waktu saya langsung memilih jurusan hukum. Waktu itu UIR kan ada jurusan lain juga. Saya hukum tuh. Nah, karena beliau juga suruh saya coba masuk UNRI waktu itu kan. UNRI ketika itu kan nggak ada hukum tuh. Di UNRI pun juga saya kurang minat, ya kan. Ya saya waktu itu menjawab juga tak betul-betul lama lah kan. Nah, di hukum alhamdulillah saya dapat ranking pertama tuh. Ketika masuk UIR tahun 88, maka itu stambuk saya masih ingat sampai hari ini 88 11001. Jadi tahun 88 stambuk untuk perdata hukum 11 dan 001 ya untuk stambuk itu. Jadi saya alhamdulillah dapat ranking pertama sehingga saya masuklah waktu itu, walaupun UIR itu swasta tapi kan swasta yang sudah apa? Sudah negeri lah derajatnya. Hukum yang paling keren lah di Riau waktu itu. Karena Riau itu kan membagi 3 ilmunya waktu itu. UNRI itu spesial ekonomi, UIR itu hukum. Kemudian belakang itu baru budaya. Jadi mereka membagi bidang apa unggulannya mereka itu masing-masing. Nah, kalau UIR itu memang hukum lah, itu tempat sarang semua pakar-pakar. Betul, pakar-pakar hukum semua di situ. Ingat kita waktu itu Pak Rabi Kunin tuh sebagai rektor, dan beliau juga adalah seorang advokat. Itu juga membuat inspirasi saya di situ. Beliau itu menjadi sebuah inspirasi saya lah. Sehingga saya terjunlah fokuslah ke dalam dunia hukum. Tahun berapa selesai? Tahun 88 ketika itu kita masuk. Dan memang dalam perjalanan hidup saya ini kan orang tua kita ini kan
biasalah tuh kan, seorang guru atau apa kan, pasti kurang lah setiap apa. Jadi ketika saya kuliah juga saya sambil bekerja tuh. Sambil bekerja, macam-macam lah pekerjaan saya yang saya buat ketika itu. Tetapi untuk ini orang tua saya belum juga mau mengakui, menerima tuh. Jadi dia juga belum menerima pilihan saya untuk masuk hukum. Terutama bapak, dia rasa kayak kecewa dia tuh, ya kan? Bagaimana saya untuk membuktikan beliau supaya beliau itu semangat dan menerima saya? Maka saya buktikan dengan prestasi-prestasi itu ketika itu. Jadi ketika itu di semester pertama saya dapat IPK itu di atas 3 semua tuh. Itu juga belum diakui dia tuh. Ya, saya bilang orang tuanya lagi. Tapi saya anggap itu sebagai cambuk tuh. Saya anggap sebagai cambuk. Saya harus apa kan? Saya harus terus membuktikan kepada beliau itu bahwa pilihan saya ini tepat. Nah, sampailah saya menyelesaikan fakultas hukum, dan saya ketika saya selesaikan fakultas hukum waktu itu, dalam perjalanan penyelesaian fakultas hukum itu saya sudah 2 tahun bekerja di kantor advokat sebagai asisten advokat. Kantor siapa tuh? Kantor Pak Suhendro. Dia di dalam buku ini saya apresiasi buat beliau dan saya masukkan ke dalam buku saya. Disitulah kantor hukum pertama tempat Anda bekerja ya? Tempat saya bekerja. Datuk kenal kan Pak Hendro itu? Beliau juga dosen Lancang Kuning sampai hari ini kan. Kemudian dialah yang menjadi mentor saya akhirnya di dalam dunia kepengacaraan tuh. Nah, ini ada cerita lucu lagi tuh. Ketika orang tua saya sudah selesai, kemudian saya jadi seorang pengacara. Kemudian saya sudah ada kantor tuh waktu itu di Pekanbaru. Kantor saya sendiri. Pertama saya bergabung dengan 3 orang teman di Pekanbaru itu. Teman-teman saya itu 2 orang perempuan. Indrawati Siahaan di Pekanbaru kan banyak Batak semua tuh. Mereka jago-jago hukum semua. Jago-jago hukum. Nanti ini latar belakangi saya masuk hukum itu. Indrawati Siahaan, Rosbiti Seregar, Bagariang. Habis itu ada satu lagi orang Melayu kita mungkin Datuk kenal di Pekanbaru, Jamarin Marat. Sekarang sudah almarhum beliau. Meninggal. Itu. Disitulah saya bergabung dengan kawan-kawan kita di Pekanbaru, membuka sebuah kantor. Terus saya juga membuka kantor sendiri di Jalan Haraparaya ketika itu. Ya, Haraparaya di Pekanbaru. Nah, orang tua saya datang, bapak. Beliau datanglah ke berkunjung ke kantor saya, ke rumah saya. Saya sudah sempat beli rumah tuh di Pekanbaru di Dutamas gitu itu. Di perumahan Dutamas, Kampar. Saya sudah ada rumah sendiri di situ. Di usia 27 tahun tuh. Nah, jadi saya sudah pengacara, saya sudah punya rumah dan sudah punya kantor di usia 27 tahun. Nah, ketika saya datang itu, ini menjadi juga cambuk kedua bagi saya. Waktu itu orang tua saya kan anggota dewan tuh. Sempat juga jadi anggota dewan bapak itu. Ya kan? Tapi masa transisinya waktu 2 tahun, waktu 97 ke 99 terjadi reformasi Indonesia. Akhirnya tahun apa lagi nanti dipilih ulang kan? Dia nanti kembali lagi menjadi seorang guru nanti. Dia letak jabatan. Dulu kan ditunjuk, diangkat waktu itu ya, waktu masa dia itu bukan hasil pemilihan umum. Bukan. Beliau itu kan pengurus apa tuh? PGRI dulu. PGRI, ketua PGRI. Ketua PGRI rata-rata Datuk tahulah, dekat dari Kecamatan Bintan kan? Semua guru-guru. Betul. Pada umumnya begitu kan? Nah, seperti jadi apakah tadi dia begitu nengok Anda di Pekanbaru ada kantor segala macam, dulu hati dia sebetulnya belum tuh. Saya datang ke tempat dia menginap di Hotel Indrapura. Datuk ingatlah waktu itu kan, Indrapura itu hotel besar kan? Maklum lah orang anggota dewan kan, yang jadi dia kenalkan saya ke sana. Nah, ini anak saya kata dia.
Ya saya kenal lah dengan kawan-kawan beliau yang duduk di anggota dewan ketika itu kan. Ditanyalah, biasalah kan orang tua kan. Anak Pak Napi kerja apa di sini? Dia belum ada kerja katanya. Wow, padahal sudah pengacara itu tuh. Wah, yang Sudah punya kantor sendiri, punya rumah sendiri, masih tak belum diakui punya kerja. Bayangkan tuh. Mesti jadi pegawai negeri. Karena dia ingin jadi pegawai itu tuh. Hah? Baik. Iya, nah. Ngeri tuh. Mau itu saya. Betul itu dia lah yang punya sikap Keras hati betul. keras hati orangnya kan. Ada tahu lah tuh. Iya. Dibilang dia belum ada kerja nih. Saya bantah lah tuh. Iya, kita kan harus bantah waktu itu. Jawaban enggak benar. Enggak promosi. Maksudnya kan kita berharap dipromosikan, bahkan jawabnya seperti itu. Dan tunggang langgang jadi SH belum aku juga. Belum ada kerja kata dia. Jadi saya bantah waktu itu. Maaf Pak, saya bilang, saya ini kan pengacara Pak, saya bilang, walaupun masih muda, ya tapi saya sudah ada kantor dan saya bisa mandiri di rantau ini, saya bilang. Dari Pak Napi bilang itu dah bekerja lah Pak, kata kawan-kawan dia masih belum mungkin dari mindset beliau ketika itu yang bekerja itu adalah pegawai, itu yang bekerja. Ya, kalau tak pegawai tidaklah, karena dia guru kan. Karena dia guru, dia apa kan? Mungkin itulah mungkin dalam pikiran beliau, atau menjadi pegawai pemerintah di instansi pemerintah yang sudah tahu beliau begitu ya, dengan gaji yang sudah jelas, dengan pendapatan jelas, dengan harapan pensiun yang jelas kan, mungkin ketika itu. Nah mungkin pengacara masih dianggap beliau tidak. Tapi tuh ini menjadi juga cambuk bagi saya untuk membuktikan kepada beliau lebih lanjut. Nah ketika di usia saya tahun 32, di usia saya 30 tahun ketika itu, saya sudah dikenal oleh pejabat-pejabat di level provinsi. Ketika itu kan masih provinsi Riau. Di situ ada gubernurnya sebagai Pak Salih Jasid, wakil gubernurnya Pak Ajis, ada itu habis itu orang tua kita yang di Pekanbaru itu ada Pak Sutarman Bakri, Pak Sani, Pak Jauja, ada apa kan? Semua tokoh-tokoh dari Pinang ini kan semua di sana nih, di Pekanbaru. Nah, saya sudah dikenal oleh tokoh-tokoh itu. Nah, kemudian ketika itu juga saya sudah selalu tampil di koran-koran dan televisi, termasuk koran Datuk ketika itu. Ya, ini saya tidak bisa juga melupakan partisipasi dukungan moral Datuk lah. Di situ juga saya menjadi inspirasi juga. Mulai menulis ya pada. Sudah mulai menulis loh. Maka itu kawan-kawan saya menulis waktu itu, termasuk Muhyidd Al-Bintani. Itu. Kolumnis lah. Kolumnis waktu itu selalu tuh juga. Saya bahkan pernah ke Kuantan ya, tempat pabrik, bukan pabrik apa tuh, untuk mencetak. Cetaknya itu ya. Saya tahu lah. Nah, waktu itu. Jadi setelah itu baru di situ sudah timbul apa? Karena waktu itu, kenapa kok akhirnya dia harus akui pilihan saya ini tepat? Saya ditawari untuk jadi pegawai negeri itu, karena saya sudah dekat dengan pejabat itu semua, ya kan? Dan dia tahu, dan nama saya di Tanjung Pinang ini, walaupun di Pekanbaru sudah dikenal, seperti Bu Tati, ya kan? Bu Tati juga sudah kenal. Sehingga adalah rasa bangga dia. Disitulah dia baru mengakui ternyata pilihan saya pun memang orang hebat juga katanya. Nah, itu. Bernama juga, pangkat juga lah itu orang tua kita. Baik, Iwan, kita berisi yang utama. Nanti kita lanjut cerita kita kedua, terutama bagaimana komunikasi dengan orang tua pada masa itu. Betul. Tentang pilihan hidup kita. Dan ini kadang-kadang selalu membuat anak-anak pemilihan ikut kata bapak atau ikut kata diri sendiri. Nah, anak ini ikut kata diri sendiri. Baik, pemirsa sekalian, kita break dulu pada sesi yang pertama. Nanti kita lanjut pada sesi yang kedua, bincang-bincang santai kita dengan pengacara kita yang satu ini, menggali pengalaman awal dia, bagaimana dia memilih profesi hukum sebagai jalan hidupnya. Baik, hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.